Mungkin di sana karena nggak ada ormas kali ya. Ya, enggak ada di sana ormas. Ada ya. Ada. Kan katanya kan di sini karena terlalu banyak ormas jadinya perusahaan bangkrut. Di sana ada ormas. Dan juga ada isu sentimen sih. Jadi ada semacam kayak isu yang sangat gede, yang bagus banget, yang dikelola terus menerus. Jadi emang di sana itu orang Cina itu banyak yang sudah mulai menguasai beberapa pos-pos penting di dalam pemerintahan. Biar silaturahmi tidak putus, pinjam dulu 100. Ya. Jadi gimana Gus? Sehat ya? Alhamdulillah Mas. Jadi kemarin ngajakin ngopi. Ya bener kan ngopi. Iya. Nah, jadi Gus, ini ilham. Ya. Yang akan mengilhami hari-hari kita dalam podcast kali ini. Oke, Kan sebenarnya kita kan belakang layar. Cuman karena pemain itunya aja yang nggak datang ini. Ya. Salam kenal saya Asnan. Salam kenal juga. Ya. Jadi ini politisi muda yang Aduh. siap melenting. Kemarin baru merekah sedikit gitu kan. Ntar lagi melenting. Gitu. Kalau undang-undang pemilunya udah oke gitu ya. Nah mungkin seru juga ntar kita Mas. Iya. Kalau Bung Ilham ini jubir. Ya. Jubir social corner. Jadi semua perlengkapan, terus komunikasi narsum siapa-siapa, termasuk Seno kemarin, wah jubirnya nih. Jadi Mudah-mudahan aja nggak keganti kan. siapa tahu jubir istana ntar ya. Istana mana tapi. Tapi gimana? Ada isu apa nih? Wah, hari ini sebenarnya nggak ada isu bang. Apaan lagi isu bang? Kamu nggak ada ya? Ya udah nggak usah. Udah ya. Ngopi aja kita. Saking banyaknya ini kayaknya nggak ada isu ini. Yang kemarin apa ya, kalau yang soal komunikasi publik kan udah ramai itu sampai akhirnya kan Pak Presiden memutus Mensesnek jadi jubirnya gitu kan. Padahal udah banyak jubir. Kenapa harus double job terus ya? Efisiensi. Makanya itu kita yang kurang job nih. Gak dipanggil-panggil atau gimana? Tapi gimana gejolak dunia hari ini? Pakar Timur Tengah udah ada ini. Pakar Timur Tengah. Pas Kan kemarin kita bahas tentang Timur Iya. Tengah. Evakuasi Gaza. Jangan salah satu warga Gaza. Jadi kemana Bung? Ya kemarin kebetulan ke Timur Tengah. Ya. Tapi sebelum ke Timur Tengah main-main dulu di negara tetangga kita. Ke mananya? Ke Oman. Malaysia, ke Oman, terus ke Bangalore India. Oh, sempat mampir Ya, gitu. sempat ke Bangalore. Naik kuda atau? Enggak. Naik pesawat. Ya, terus kita agak lamanya di Jeddah. Di Jeddah, Mekah, Cari Madinah. Cilo. Hah? Cari Cilo? Cari Enggak. Cilo. Jadi gitu. Kalau Bung Ilham ini dari Sumatera Barat. Ya. Yang tersesat di Jakarta. Oh gitu. Karena kan nggak ada Google Maps tuh kan. Kalau masih yang tersesat dari mana ini? Ya tersesat dari dulu nih kayaknya. Terdampar. Tapi kan aku lihat tuh postinganmu yang soal kemarin rame-rame soal penimbunan, pengoplosan, Yes. ya kan? Salah satunya di Malaysia aja lah. Ya. Itu kan kamu konten lebih murah, itu maksudnya lebih murah emang karena kebijakan pemerintah ada subsidi, atau memang udah range harga, ini kalau ngomong usaha ya, emang udah range harga hitung-hitungan negara sana itu ya sekian. Headnya ya harga eceran. Itu menarik banget sih Mas. Jadi ya itu kan happening banget. Coba saya bahas lebih luas lagi ya. Jadi saya tuh agak kaget gitu loh. Saya kira negara kita itu negara yang paling murah kan. Oke, ya kelihatan dari orang-orangnya lah ya. Kelihatan ya. Maksudnya Maksudnya gini kan. kita konsumsi apa-apa itu saya kira di ASEAN kita itu negara Terjangkau yang paling murah, gitu lah. terjangkau. Ternyata setelah saya datang ke Malaysia, saya cek barang-barang Malaysia kayaknya justru kita nggak ada yang bisa diimpor ke sana. Justru kayaknya kita impor dari Malaysia. Oh gitu, karena Iya. lebih murah situ. Iya lebih murah situ. Jadi ya contoh sederhananya ya itu yang kemarin saya posting di Malaysia itu RON 95. Bukan RON 92 ya. Harusnya pertamax tuh kan. Ya, Pertamax ini dia kalau RON 95. Turbo ya. RON 95 itu ada di harga kita itu kalau dikurskan rupiah itu ada di 7.600. Oh. Itu yang di Malaysia mana nih? Yang sekitaran Kuala iya, Lumpur. Bukan yang semua. Dan itu pun saya masuk ke semacam kayak SPBU yang bukan milik negara.
Oke. apalagi yang milik negara. Oke. Pasti ditambah lagi subsidinya. Iya, harusnya kan. Atau emang mereka udah pakai kendaraan listrik? Nah, Enggak juga ya? enggak. juga ya. Tetap di sana itu masih ada semacam kepercayaan kalau apa yang bensin atau petrol tuh lebih awet mesinnya dan sebagainya. Masih mencoba membiasakan diri dengan hal-hal yang sifatnya elektrik, apalagi Cina kan. Ya, Itu. mungkin di sana karena nggak ada ormas kali ya. Ya. Enggak, ada di sana ormas. Ada ya. Ada. Kan katanya kan di sini karena terlalu banyak ormas jadinya perusahaan bangkrut. Di sana ada ormas. Dan juga ada isu sentimen sih. Jadi ada semacam kayak isu yang sangat gede, yang bagus banget, yang dikelola terus-menerus. Jadi emang di sana itu orang Cina itu banyak yang sudah mulai menguasai beberapa pos-pos penting di dalam pemerintahan. Sampai kemudian banyak kebijakan yang orang Melayu sendiri nganggap kebijakan Islam itu mulai agak dihilangkan. Oh, nggak terlalu agama lah. Yes, nggak terlalu agamis. Apalagi yang kasusnya viral baru-baru ini kan itu yang Apa tuh? Bapak Wali. Ya, yang nggak ada bendera bulan sabit itu juga. Padahal itu fenomena di Indonesia ya harusnya ya mungkin. Seharusnya sih itu fenomena itu. Tapi kan kalau misalkan karena mungkin kita kan lebih nggak tahu ya kenapa Malaysia itu lebih memilih bensin kan tadi kan argumennya kan. Karena baru-baru ini ngelihat bahwa kalau misalkan mobil listrik itu kebakaran dan itu susah So buat safety. buat dipadamkan karena dia harus bukan menggunakan air. Iya sih. Karena kan dia Konslet pakai lithium ion kan. Iya. Dia harus menggunakan kayak bubuk gitu kan. Kalau misalkan kebakar itu makanya mungkin lebih apa ya lebih ini ke Tapi ke depan bensin sih mungkin dan tetap safety. lah semua barang-barang pasti bakal Elektrik. terpanggil ke elektrik. Soal masalahnya siklus energi juga 20 tahunan. Tapi Jepang enggak bang, mainnya bang. Kenapa? Jepang itu dia menolak tahu energi listrik itu dia lebih ke hidrogen. Oh, Iya kan? ya dia kan punya teknologi baru lagi. Ya mungkin arahnya ke situ nanti. Kalau Karena sebenarnya listrik itu kan bukan solusi energi terbarukan. Tetap Ya, tetap ujung-ujungnya iya, juga iya, pakai karena barang yang stok berangkat dari recharge-nya fosil tuh juga. iya, recharge-nya gede. Gimana cara dapetin listriknya kan juga harus ngorbanin sumber daya alam kita juga kan. Iya. Sumber daya alam kita ya. Iya. Tapi kalau Itu urusan bisnis ya kemarin. iya. Nah, sekarang soal urusan politik ini gimana nih? Ya, oke. Kemarin sempat nyalek. Ya alhamdulillah nyalek. Dikasih kesempatan nyalek. Dikasih kesempatan. Ya. Bukan nyalek ya. Dikasih kesempatan nyalek. Tapi Beda. ke depan masih Yang ngikut ya kalau di partai kebetulan saya dari PDI Perjuangan ya. Iya, kalau dikasih PDI kesempatan Perjuangan lagi. penugasan. 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 Ini kan ntar lagi mau kongres ya. Iya. Kayaknya ya, saya nggak tahu juga ya. Curiga juga nih. Nggak tahu, makanya Jangan minta lagi info Jakarta dari lagi. A1 kan. Iya, kayaknya. Infonya. Saya kurang tahu, nggak masuk grup kongres. Ya. Atau ada grup yang lain kan. Tapi itu menarik soal pengalaman kemarin di usia berapa? Pertama kali 2000 nyalek ya, 2024. Saya masuk sebagai calon resmi DPP. Oh iya pas jalan. Baru dari Itu daftar. yang terdaftar sebagai DCT, daftar calon tetap resmi di KPU itu di umur 24 tahun. 24. Ya. Panjang. Tapi kalau DCS-nya, runningnya itu udah mulai dari 2023, jadi umur 23 tahun. Sekitaran itu. Ya, runningnya. Udah mulai pilih wilayah, basis dan seterusnya, analisis riset dan seterusnya. Makanya masuk di partai besar. Partai pemenang lah. Partai Bukan pemenang. partai besar lagi, partai pemenang. Itu kan luar biasa. Tapi masih muda, masih panjang. 2009 mungkin Iya, jadi Berarti gini, ada faktor apa tuh kira-kira kalau kemarin? Ini kan ngomong, oke lah, hari kemarin nggak lolos nih. Tapi kan ada cerita lain nih. Yang dulu incumbent itu lolos lagi nggak? Ya, Ada nggak di lolos. dapil situ? Udah 4 periode. 4 periode. Mbak Vicky Septalinda, Oke, 4 periode. putri daerah langsung. Sekretaris Sekjen DPC. ya, sekjen Iya, DPC. sekretaris kan. Nah, ya itu tadi belum ada aturan yang soal membahas apakah 4 periode, 5 periode itu belum ada. Udah ada sebenarnya di Sekarang. partai kita itu udah ada pembatasan 3 periode Oke. untuk satu dapil tertentu. Oh, Cuma karena perpindahan ini ya dapil ya ya hitungannya ya. bukan Iya. karena juga ini sih
ada perubahan nomenklatur ya bener sih. Ya, dapilnya yang tadinya dapil 5, sekarang di dapil 7 gitu lah misalnya kan. Oh, jadi hitungannya kalau di dapil itu ya periode pertama gitu bahasanya kan. Oh, kalau di daftar DPR, DPRD ya bisa jadi udah berperiode-periode. Tapi kan ini karena ada ini termasuk kayak pemekaran. Pemekaran. Apalagi kan mau ada pemekaran ya itu tadi kembali ke nol. Karena apa tuh bang? Ya daerah-daerah istimewa. Daerah-daerah istimewa. Jadi Pertamina semuanya nih. Jangan-jangan dioplos juga nih. Tapi katanya DPR nolak Soal apa? pemekaran itu. Enggak. Ya bukan menolak karena Cuma status. istananya yang Bukan. ini. Jadi kalau aku tangkap nih soal daerah istimewa Surakarta nih kan. Emang benar kalau yang namanya kota atau kabupaten nggak ada nama daerah istimewa, harus provinsi. Oh. Nah pertanyaannya adalah apakah mencukupi yang nantinya akan menjadi provinsi baru? Jadi pemekaran itu kan konteksnya bukan cuma kabupaten atau kota, provinsi juga. Ya kayak Papua kemarin kan udah lepas tuh, bukan lepas maksudnya udah mekar tuh dari. Tapi itu usulan saya sih bang untuk ya, dijadikan. ya maksudnya pasti dari pemerintah eksekutif usul, DPR juga oke, ya dibuatlah undang-undang masuk otonomi daerah. Itu kan hitungannya selain dari jumlah penduduk, terus perputaran PAD, pendapatan anggaran daerah, Pendapatan asli. dan soal yang nantinya akan menyerap lapangan kerja baru. Tapi kan kalau misalkan faktor itu doang kan daerah-daerah lain juga pasti banyak gitu. Ya iya, Bakal selama minta. mencukupi itu tadi. Ya. Nah, Dampaknya berbahaya nggak sih bang? Kalau misalkan nantinya itu. nah makanya ini soal ngomong ideologi ya. Kalau Iya, ideologi ini kan agak kepisah tuh. Namanya negara federal, zamannya Bung Hatta, sama negara kesatuan versinya Soekarno. Makanya otonomi daerah ini kan sebenarnya semi. Semi itu ya kita mengakui negara kesatuan nih. Tapi ternyata dalam aplikasinya dikasih hak masing-masing daerah. Ini sebenarnya konsepnya kayak Bung Hatta. Iya. Karena apa? Soal percepatan pembangunan, teknis-teknis ya di lapangan itu. Makanya kayak tadi itu bisa jadi bukan karena harga kita yang terlalu mahal di Indonesia. Itu tadi apakah ada ormas, monopoli, orang-orang birokrasi, upeti-upeti yang itu. Mungkin karena administrasinya aja yang ribet. Ya, akhirnya kan membengkak nih akhirnya. Iya. Tapi dari Bung sendiri Iya. terkait rasanya gimana sih pertama kali? Nah, nyalek? makanya tuh Balik lagi, rasanya pertama kali nyalek itu antara teori sama lapangan Ya pertama saya nggak pernah di briefing ya jadi caleg. Itu yang paling- kayak ini juga ya. Orangnya nggak ada briefing ya. Iya, jadi emang Natural aja. waktu itu pengen kasar-kasar aja ngomongnya kan. Pertama ini saya coba cerita kenapa akhirnya nyalek ya. Ini agak boleh nih cerita Iya, dikit. iya. Jadi saya dulu itu sebenarnya nggak ada motivasi untuk masuk ke partai politik, apalagi namanya PDI Perjuangan. Oke. Karena memang stigma PDI Perjuangan itu di sosmed itu buruk banget. Oke. Selain Pada karena saat itu ya? ada konflik of interest-nya yang sangat tinggi, terus kemudian juga partai pemenang, akhirnya kan kemudian semua beban permasalahan nasional itu dimasukkan Berdampak. ke dalam permasalahan partai juga. Daerah. Jadi kita masyarakat sipil itu bacanya ya PDI yang nggak bener ini, Bu Mega dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian dari rasa kebencian saya itu mengakibatkan saya ini akhirnya nggak mau banget anti lah. Gue mungkin suatu saat mau nih masuk partai, tapi Oke. jangan PDI lah. Oh, ada sempat Ya. kayak gitu tuh. Akhirnya sama kayak di dongeng-dongeng cinta, ada benci jadi cinta, ya kan? Ya. Terus Saya lagunya- kenal sama salah satu sosok yang menurut saya luar biasa. Dia. siapa? Made Cahyanegara, Oh. ketua DPRD yang sudah 3 periode jadi ketua DPRD, Ketua DPC. gila. Ketua DPC ya OTW kayaknya 3 periode habis Oke. ini. Mentor The best lah ya, Super luar mentor. biasa. Nah saya ketemu sama orang yang nyentrik banget, yang tiap hari itu kesederhanaannya itu ya natural, gak dibuat-buat. Dari semenjak dia nyalon sampai hari ini itu nggak berubah ya kayak gitu orang. Bisa dihubungi siapapun, bisa didatangi siapapun, bisa diakses siapapun. Nggak ada ring 1, ring 2, ring 3, semuanya sama di hadapan dia. Ya gue menarik. Nah, gue satu cerita, gue lagi ngurusin urusan GMNI. Ada kader dari Makassar, kebetulan dia ketua cabang GMNI Makassar, punya masalah keluarganya di Banyuwangi itu ada masalah. Saya nggak bisa sebutin Iya, masalahnya. kakaknya tuh. Ya.
meninggal dari lantai 2 RSUD. Aku nggak bisa ceritain ini karena Iya, takut iya, kena iya. RSUD Iya, ya. Ininya Ya, terjadi ada- di ada 2021 masalah. ada masalah. Singkat cerita, masalah tersebut akhirnya mengakibatkan saya yang anti PDI mau tidak mau harus komunikasi sama ketua DPRD untuk urusan ini. Si Bung Akar itu bukan? Ya, karena seperti yang Mas Ibeng cerita tadi, ada ormas-ormas yang udah mulai nekan saya nih. Oh, gitu. Jangan rame-rame. RSUD itu kawan baik saya, gitulah kira-kira. Udah sampai dibawa celurit, Bang. Kontrakan. Jadi kita kan kontrak ya mahasiswa ya. Itu dibawain celurit ke kontrakan. Diancam mau dibunuh kalau sampai speak up gitu. Sampai kita itu di depan pagar ditaruhin pisau, ditinggalin gitu. Waduh, itu kita dapat intimidasi luar biasa sih. Dari ormas gitu. Singkat cerita akhirnya mau tidak mau akhirnya saya harus pakai jalur politik kan untuk menyelamatkan pihak korban. Alhamdulillah difasilitasi langsung oleh Mas Made yang saya kira sekedar tukang perawat ayam karena waktu itu saya lihat dia lagi pakai kaos celana pendek lagi mandiin ayamnya. Saya kira ternyata siapa kan, mana Pak Made Pak, ternyata dia sendiri. Ya, waduh salah sangka saya Mas. Saya kira DPR ada ajudannya kan gitu kan Mas. Ternyata ya orangnya humble. Nah dari sosok beliau lah akhirnya saya sering ikut kegiatan politik, ketertarikan jadi ya karena sosoknya bukan karena partainya awalnya. Dan akhirnya gara-gara sering sama beliau diajak diskusi panjang lebar Pancasila Satu Duni, ideologi Bung Karno dan seterusnya, akhirnya tertarik dan ya nyemplung juga deh akhirnya. Motivasinya karena ingin memperjuangkan hak itu tadi. Yes, motivasinya karena ada urusan hak yang memang Harus ya tahu sendirilah diperjuangkan. ya di Konoha emang kayak gitu kan susah. Kita kalau nggak ketemu sama ormas, ketemu sama PNS yang jelimet. Tapi yang hal tersulit ketika lu udah ke lapangan nih, memperkenalkan diri atau kampanye, pos politiknya tuh gimana tuh? Saat itu kemarin. Sebenarnya kan simple toh. Pengenalan. Kalau mau kenalan sama orang ya natural aja. Pada dasarnya kan masyarakat kita kan masyarakat sosialis. Iya. Jadi pakai gaya apapun selama di lapangan kita mau membaur aja. Jadi pakai baju yang sama, pakai celana yang sama, itulah kira-kira simbol-simbol yang sama. Kan masyarakat kita kan masih masyarakat yang senang akan simbol-simbol tertentu. Jadi kalau kita masuk ke masyarakat Madura ya pakai kopiah, jangan nggak pakai kopiah. Ini di mana kemarin di Banyuwangi? Di Dapil 6, apa itu? Kecamatan Kalibaru, Mor, Gete. Oh ya, daerah. Kalau secara historis itu seharusnya merah hijau, seharusnya. Abang Hijau. Tapi lebih dominan hijaunya. Genteng itu wilayah merah, bahkan juga banyak di situ tokoh-tokoh nasionalis zaman dulu, kuburannya juga masih ada. Saya sempat juga mampir ke beberapa tokoh juga. Kalau Kalibaru Glenmore itu memang lumbungnya kelompok hijau. Cuma ya itu historisnya. Faktanya di lapangan kemarin semua warna ada dan gak ada yang paten. Tapi kan emang di Banyuwangi itu kan salah satu lagu apa yang dipakai untuk banser atau apa itu? Kan di Banyuwangi emang kan lagu, Iya. lagu pas kongres ada kok. Iya, jadi emang menariknya Ulama-ulama banyak konseptor NU nasional atau NU Iya, sebagai organisasi besar ini konseptornya banyak dari Banyuwangi. Iya. Ya walaupun padahal itu sebetulnya kalau kita ngomongin buka sejarah di awal tuh emang nasionalis banget. Iya. Orang-orang kelompok agraris itu kan pasti kelompok nasionalis lah. Nah, cuman emang pas efek dari 65 itu tuh ulama-ulama itu yang menyelamatkan ya salah satunya masyarakat daerah. Ada hutang sejarah lagi lah gitu. Makanya tuh perpaduan unsur nasionalis dan agamisnya kental juga. Nah, itu kan dari versi lu yang nyalek nih. Nah, yang jadi pertanyaan juga ini kan sebetulnya masyarakat itu sebetulnya kayak gimana gayanya dia nih? Apa di depan itu? Iya Pak, bagus Pak, top. Tapi ternyata dikasih beras, beda lagi gitu kan? Ya. Jadi sebenarnya kan masyarakat kita kan ingatannya kan pendek kan. Jadi memang karena ingatan yang pendek tersebutlah kita harus sering turun. Karena semua orang nih kasih duit nih ya. Semua orang pasti kasih duit. Semua orang kasih duit. Dan semuanya nominalnya kurang lebih Hampir di sama. angka yang sama. Ya ada yang tinggi gitu.
Kalau kita berandai-andai, saya sebagai penerima uang apa itu? Sembako, apapun ya, lah itu. apapun itulah ya, sogokan itu. Kira-kira ukuran saya ketika menerima tersebut berdasarkan pengalaman saya kemarin itu, justru yang tinggi ini banyak errornya, Banyak error. banyak error. Dan itu terjadi. Justru saya kemarin kurang lebih dapat suara 3.000. Wah, Bayangin, 3.000 nggak pakai sembako, cuma modal Nggak pakai bansos ya. cuma modal brainstorm ini aja kan. Nggak pakai bansos sama sekali itu. Kita kan bikin Tapi turnamen. pada saat itu ketika nyalek sebenarnya gagasan atau ide yang ditawarkan kepada masyarakat itu apa sih? Ya Konsep itu representasi pengguna pasti untuk kan. daerah itu. Sebenarnya kan kalau bicara konsep gagasan secara utuh dan menyeluruh itu nggak bisa disampaikan ke masyarakat. Masyarakat maunya yang instan-instan. Oke. Terus maunya yang mereka familiar sama hal tersebut. Akhirnya kan Oke. saya coba masukkan itu ke dalam gagasan-gagasan simpel. Contohnya, ya ayo perbaiki infrastruktur desa. Nanti programnya begini, caranya begini, sampai mengajukannya begini. Jadi bahasa-bahasa praktis. Nggak bisa kita pakai retorika, kita harus membangun desa Udah beda ya. dengan ini. No, nggak bisa. Nggak bisa. Kalau ke masyarakat itu ya harus langsung bicara teknis prakteknya. Jadi kalian punya kelompok masyarakat di satu dusun, isu yang ada di masyarakat tersebut apa? Jadi konsentrasinya langsung isu wilayah, bukan isu daerah secara keseluruhan itu enggak. Jadi apa yang saya bicarakan di Genteng beda apa yang sama Oke, bicarakan dari Baru. tergantung case-nya Case by masing-masing. case. Jadi gitu. Jadi nggak ada. Kalau gagasan spesifiknya yang menyelesaikan masalah masyarakat, simple ya. Membangun masyarakat ya. Iya. Tapi bener nggak kalau berpolitik itu emang candu? Iya benar kayak. Kayak apa tuh? Karena menurut saya gini mas, politik itu selain juga ajang kita berekspresi ya, akhirnya kita bisa menjadi anyone di situ ya. Ada Terlepas cerita- dari ya, cerita behind, perjuangan ya. Akhirnya kita punya semacam ide yang bisa dipakai banyak orang dan bisa diaplikasikan Iya, betul. menjadi Betul, sebuah setuju. aturan. Inspirasi. Ya, itu yang bikin saya candu. Ya. Saya nggak mau ide-ide yang ada di otak saya ini hanya dinikmati oleh imajinasi, Ya. fantasi kita belakang. Nanti Menebak- nulis dunia Shopee kedua ini. Masuk dalam ini ya. ntar. Tapi kapok nggak sih? Enggak ada kapoknya. Nggak ada kapok ya? Nggak ada kapok. Meskipun ya sempat spend uang, tapi menurut saya itu worth it banget keluar duit segitu untuk pengalaman yang luar biasa. Nah, maksudnya dari kapok itu ketika kita emang benar-benar dengan gagasan Dikerjain. konsep untuk membangun itu, tapi ada lawan politik kita atau saingan kita yang menggunakan dengan hal-hal yang Oh, bukan kapok itu berarti ada rasa kesel. kesel gitu ya. Pastilah. Ada sih, cuma tetap saya lebih introspeksi ke diri sendiri jadinya sebenarnya mereka juga nggak bisa ngukur kemenangan mereka sebenarnya. Jadi Iya. maksudnya yang ngasih duit 1M, yang ngasih duit 10M itu sama-sama punya rasa takut yang sama. Even yang nggak ngeluarin duit pun juga punya rasa takut yang sama. Jadi kalau kita semua sama-sama nggak bisa menjamin ketika orang nyampe di kotak suara bakalan milih siapa itu. Ya. Berarti kan kita punya visi ketakutan yang sama. Artinya tetap 50-50 semuanya. Bisa iya, bisa enggak. Apalagi ada 17 partai. Apalagi di setiap partai ada 7 orang di dapil tersebut. Ada yang 7, ada yang 9. Kayak gitu. Ya kan? Kemarin saya hitung udah berapa? 100 sekian lebih. Di setiap satu kotak suara. Belum yang DPRD provinsi, belum yang DPR RI. Artinya probabilitasnya untuk milih kita, kalau nggak bener-bener kenal dan bener-bener familiar sama nomor kita, Iya, nama itu. kita itu berat banget. Tapi keren. 3.000 suara ntar. Ya mudah-mudahan pas balik lagi ke sini 5 tahun lagi kan udah Ya. beda. Amin. Kita yang bukain. Ah, Oh. Oke Gus, nanti kita sambung lagi ya. Oke, siap. Kita ngobrol-ngobrol. Oke. Ya itulah Tapi bahwa ntar dulu Bang, maaf Bang. Ini turut berduka dulu terkait Oh, iya. yang Jakarta Utara Sekjen ya, sekretaris ya itu ya. Iya, Mas Bang Brando Susan. Brando ya. oh Bang Pranas Susanto ya DKI Jakarta. Jakarta ya. Capil Jakarta. Oke. Itu dulu Gus, nanti kita sambil nyambung. Tadi kan ngobrolnya mau ngopi ya, ngopi ya. Oke, siap.